Halo Good Traveler, selamat datang kembali di Gus Travelog. Kali ini kita nggak jalan-jalan dulu, kita nggak traveling dulu, karena situasi saat ini mengharuskan kita untuk lebih baik stay di rumah atau di rumah aja. Tapi kita sambil ngobrol, membicarakan satu topik yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita akhir-akhir ini, karena menjadi topik atau pembahasan yang sangat masif di media sosial, di media cetak, media elektronik, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau bukan tentang sebuah wabah yang pastinya tidak kita inginkan adanya, tidak kita inginkan datangnya, terutama di Indonesia, di negeri tercinta ini, virus corona atau COVID-19. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya akan menanyakan pada kalian kira-kira hari ini sudah mendapatkan informasi berapa banyak tentang virus corona ini, tentang update jumlah pasien, atau yang meninggal, atau yang suspek, dan segala macamnya. Coba, kalian bisa hitung berapa banyak berita yang masuk lewat WhatsApp, for example, ataupun Instagram, YouTube, dan segala macamnya. Pasti akhir-akhir ini kalian lebih banyak menerima informasi tersebut dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Benar kan? Banyaknya informasi atau masifnya informasi yang kita dapatkan tentang coronavirus ini di Indonesia terutama, ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita sebenarnya. Rasa panik, cemas, khawatir, ataupun takut kehilangan orang-orang sekitar, teman, keluarga, dan segala macamnya, itu adalah beberapa bentuk atau segelintir dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan tentang wabah yang menyerang pernapasan ini. Ditambah akhir-akhir ini informasi yang kita dapatkan adalah menjelang akhir bulan Maret ini, kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai angka 500 lebih kasus dan hampir menyentuh angka 600 bahkan. Dan mungkin sekarang bertambah lagi, tapi kita berdoa agar angka ini tidak selalu bertambah. Kita berharapnya selalu turun dan cepat selesai melewati masa-masa yang tidak enak ini. Dan bahkan kalau bicara tentang angka kematian akibat virus corona di Indonesia ini sudah mencapai 8%, dan persentase ini bisa dibilang angka yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang sudah merasakan dampak dari virus corona ini. Meskipun pada awalnya persentase kematian akibat virus corona ini bisa dibilang lebih rendah, sekitar 2%, dan angka ini lebih kecil daripada persentase angka kematian virus SARS. Dan Organisasi Kesehatan Dunia pun, WHO, sudah menetapkan kasus corona ini sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 yang lalu. Nah, meskipun penting untuk mencari informasi atau update berita tentang perkembangan akibat virus corona ini, tapi Anda juga penting untuk melakukan hal-hal yang bisa membentengi Anda agar terhindar dari rasa panik, stres, takut maupun khawatir akibat perkembangan kasus corona ini. Dan meskipun mengikuti perkembangan ataupun update berita tentang virus corona ini menjadi penting untuk kita, tapi kita juga harus sambil meningkatkan kewaspadaan tentunya. Namun terus-menerus terpapar informasi baik yang benar maupun tidak tentang virus corona ini akan menjadikan kita lebih stres, dan mungkin orang-orang yang sebelumnya sudah mengalami, mohon maaf ya, gangguan mental ataupun mentalnya kurang kuat seperti itu, bisa dibilang itu akan menjadi lebih udah panik, stres, khawatir, dan bisa dibilang rentan terkena dampak psikis dari kasus coronavirus ini. Dan efek fisik maupun psikologi yang bisa kita rasakan akibat pemberitaan ini mungkin adalah rasa takut, rasa cemas, khawatir yang berlebihan terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara mengendalikan kecemasan di tengah merebaknya wabah virus corona ini? Yang pertama pastinya cari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Banyak informasi yang kita dapatkan setiap hari, entah itu di WhatsApp, di Instagram, Facebook, segala macam dan sebagainya. Pokoknya itu biasanya informasi-informasi ada yang benar, ada yang enggak, hoax. Jadi meski beragam informasi yang disebar oleh teman-teman, kerabat maupun keluarga kita sendiri, ada baiknya kita juga harus punya filter atau kita bisa menyaring informasi yang kita dapatkan. Jangan semua informasi tentang corona ini kita telan mentah-mentah dan akhirnya kita ikut-ikutan menyebarkan, karena itu efeknya akan semakin memperburuk situasi. Alih-alih mendapatkan informasi yang akurat, tapi malah menjadi takut dan panik. Jadi hati-hati sekali dalam menerima informasi tentang virus corona ini, dan juga pada saat kita untuk membagikan informasi kembali kepada teman-teman kita.
Sosial media menjadi sangat penting untuk penyebaran informasi, namun kita juga harus bisa membentengi diri agar tidak mudah tertipu dengan informasi yang kita dapatkan setiap harinya, terutama di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia ini. Jadi pastikan Anda mendapatkan informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti media televisi, kemudian website dari WHO, kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atau juga bisa kalian cek di website HealthNet. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Jika kita menerapkan pola hidup sehat, kita pastinya tidak akan lebih merasa khawatir atau panik atau cemas dengan kondisi kesehatan kita. Bandingkan ketika kita tidak menerapkan pola hidup sehat. Setiap hari kita makan sembarangan, jajan sembarangan, kemudian kurang istirahat, segala macam. Apapun yang menyebabkan kita kurang sehat, kita akan merasa lebih insecure atau kita merasa kurang aman dengan kondisi kesehatan kita dan akan lebih takut untuk terkena dengan virus. Jangankan kita yang tidak menerapkan pola hidup sehat, bahkan kita yang setiap hari olahraga, makan makanan bergizi, kemudian menerapkan pola hidup sehat lainnya, itu masih bisa juga terserang penyakit. Nah, apalagi kita jika tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita tetap tenang sambil menguatkan imun kita, sambil menguatkan kesehatan kita agar tetap fit dan tidak mudah terjangkit oleh penyakit apapun itu, termasuk virus corona. Dan mengenai pola-pola hidup sehat, pastinya juga kalian sudah mendapatkan informasi dari berbagai media manapun tentang hal ini. Salah satunya mengkonsumsi makanan-makanan sehat, kemudian perbanyak air minum, olahraga juga pastinya, tidur atau istirahat yang cukup, menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol, dan pastinya harus aware dengan sanitasi diri kita. Yang ketiga adalah kita harus tetap terkoneksi dengan orang-orang tercinta, orang-orang yang ada di sekitar kita, even kita harus menerapkan isolasi. Namun yang namanya isolasi diri di rumah, di kosan, kadang kita merasa sepi, merasa kesepian, bete, dan segala macam lah. Tapi dengan terus berkoneksi dengan teman-teman, dengan keluarga, ini mungkin akan bisa menjadi untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Karena kita akan tetap merasa tenang, akan merasa senang berhubungan dengan yang lainnya, dan kita pasti akan lebih tentram ya. Yang keempat adalah cobalah istirahat sejenak dari berita. Ini akan menjadi lebih efektif apabila kita mencoba untuk istirahat sejenak untuk mengikuti perkembangan kasus dari COVID-19 di Indonesia ini. Bukan berarti kita tidak ingin mengikuti perkembangan kasusnya, beritanya, tapi kita sejenak memberikan waktu untuk diri kita agar tidak terlalu mengkonsumsi berita-berita tentang COVID-19 ini. Tidak sehat juga apabila kita terus-menerus mendengarkan, melihat, atau menonton berita. Jadi coba luangkan waktu Anda untuk bersantai sejenak, melakukan hal-hal positif yang Anda sukai, seperti apabila Anda suka gambar, gambarlah, kemudian suka berkebun, melukis, segala macam, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa membuat Anda lebih rileks daripada menonton berita terus-menerus. Bahkan saat ngobrol dengan keluarga maupun teman-teman pun, batasi obrolan kalian tentang COVID-19 ini. Sesekali boleh, tapi jangan terlalu intens, agar kita juga punya waktu lebih rileks dan tidak terlalu membicarakan wabah ini. Tapi bukan berarti kita di sini harus menghindari berita sama sekali, menghindari update berita tentang COVID-19 sama sekali tidak. Yang dimaksud di sini adalah kita agar punya waktu ataupun kita punya batasan agar tidak terlalu stres akibat mengkonsumsi banyaknya berita atau update informasi mengenai coronavirus ini. Dan yang kelima adalah alihkan perhatian untuk sementara waktu. Dan di tengah masifnya informasi tentang COVID-19 atau virus corona di Indonesia ini, kita dituntut untuk tetap waspada. Waspada sih boleh, tapi jangan terlalu berfokus pada pandemi ini. Sesekali kita juga perlu waktu untuk mengalihkan perhatian kita untuk hal-hal lain yang lebih positif. Sesekali kita perlu bersantai dan mengalihkan perhatian kita untuk beberapa waktu. Yang keenam, tetap berpikir positif. Mungkin ini terdengar klise, namun di tengah kondisi saat ini menghadapi krisis dengan pikiran negatif, bukankah malah nambah kita cemas? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara kondisi pikiran kita agar tetap positif. Mulai memberikan sugesti positif pada diri kita sendiri, lebih berfokus pada hal-hal baik dan menyenangkan buat hidup kita. Terus berpikir positif, menghindari hal-hal negatif di saat seperti ini, menjadikan kita lebih tenang dan tidak mudah cemas. Karena ketika kita mudah cemas, kita akan terpacu untuk stres, dan ketika stres, kembali lagi ke tadi, kita akan gampang sakit, dan kondisi sakit akan membuat virus lebih suka untuk menghinggapi kita. Fokus pada hal-hal positif akan membuat kita lebih senang, tidak lebih bahagia tentunya, dan tidak akan gampang stres. Nah, itulah tadi beberapa hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Bukan berarti kita sombong terhadap wabah ini, namun kita juga harus tetap waspada. Kita harus yakin bahwa kita bisa menghadapi ini semua. Kita harus tetap berpikir positif dan kita hindari hal-hal yang bisa memacu pesimisme.
ataupun hal-hal yang bisa membuat kita down dan kurang bersemangat untuk menghadapi kondisi ini. Kita harus bersatu untuk melawan corona agar tidak terus bertambah kasusnya di Indonesia. Terutama buat mereka yang saat ini masih dirawat, kita doakan agar mereka cepat sembuh dan pulih kembali. Dan buat kita yang saat ini kondisinya masih sehat, tetap jaga kesehatan. Karena buat kita yang masih sehat bukan berarti kita terbebas dari penyakit atau virus. Karena kita juga bisa diklaim sebagai pembawa virus dan bisa menularkan kepada mereka yang kondisi imunnya lemah. Jadi buat kita saat ini, apapun anjuran dari pemerintah seperti self quarantine, kemudian mengisolasi diri ataupun di rumah aja, nggak kemana-mana kalau nggak penting-penting banget, menghindari kerumunan massal ataupun social distancing yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah untuk menghambat pertambahan angka dari kasus COVID-19 atau coronavirus di Indonesia. Update tentang informasi coronavirus ini sangat penting, tapi kita juga harus bisa mengontrol diri kita agar tidak stres akibat terlalu banyak mengkonsumsi ataupun terpapar informasi mengenai coronavirus ini. Selalu sebarkan kalimat-kalimat ataupun kata-kata positif agar kita tidak terus-terusan cemas dan khawatir tentang kondisi kita saat ini. Tapi bukan berarti kita harus lengah, kita tetap waspada. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya.